Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di depan Masjid Al-Hijrah Desa Salati, Kecamatan Telaga Barat Laut, menyusuri jalan raya antar kecamatan dari Desa Salati menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah desa yang hanya sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi DP jalan seperti yang Anda lihat dalam video ini masih tanah. Belum pernah diaspal sejak bumi berputar. Sudah mau tak putar dengan kita orang punya otak tunggu-tunggu jalan aspal, tapi tidak diaspal-aspal juga. Lihat ini jalannya banyak kolam-kolam air. Banyak genangan-genangan air, tapi airnya itu tidak layak untuk diminum. Jadi sangat mengganggu aktivitas kendaraan yang hilir mudik di ruas jalan ini. Ini adalah jalan logistik. Ini jalan antar kecamatan yang menghubungkan antar kecamatan dan dermaga-dermaga di seluruh Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalan ini adalah jalan yang merupakan jalur ekonomi. Ini jalur distribusi logistik. Ini jalan yang harusnya menjadi tempat lintasan truk-truk memuat produk-produk kebutuhan masyarakat. Baik itu kebutuhan dari pabrik maupun kebutuhan pertanian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi selama Indonesia merdeka, sudah 77 tahun sejak proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di Pegangsaan Timur, Jakarta, jalan ini belum pernah diaspal. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan kemerdekaan? Mungkinkah ini yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Inikah yang harus disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Inikah hasil musyawarah perwakilan? Inikah yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Jalanan di kampung Anda di aspal mulus, Anda tidak injak PC. Di jalan di kampung kami lumpur PC bakolam-kolam, jalannya tanah semua, tidak pernah diaspal. Itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil. Begitukah definisi keadilan yang Anda pahami? Kalau itu yang Anda pahami, maka Anda jangan salahkan kalau suatu ketika masyarakat menderita, ekonominya tidak tumbuh dan berkembang, dan suatu waktu masyarakat kita akan menjadi pemberontak dan akan menantang kekuasaan. Di setiap sejarah sebuah bangsa, dalam setiap sejarah bangsa di dunia, sejarah manusia-manusia dari zaman prasejarah sampai zaman hari ini, banyak bangsa yang hancur lebur karena rakyatnya ditipu oleh para penguasa. Olehnya itu, marilah kita menjadi bangsa yang benar-benar beradab, bangsa yang saling merasakan penderitaan sesama rakyat Indonesia. Karena yang dimaksud dengan adab itu adalah kita saling merasakan penderitaan. Kalau Anda di sana senang, usahakan kesenangan itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama yang di pelosok jauh yang selama ini tidak tersentuh oleh hiruk pikuk peradaban. Kami masyarakat Pulau Taliabu tidak banyak menuntut terhadap pembangunan bangsa ini, pembangunan di negara ini. Kami hanya minta jalan kami di aspal. Hanya itu saja, tidak lebih. Kami hanya minta jalan kami di aspal, bandara kami dibangun. Kalau daerah lain kita bisa hilir mudik dengan menggunakan pesawat terbang, maka di Taliabu juga berhak untuk menikmati fasilitas yang sama. Lihat ini truk, mandi-mandi lumpur, karena berjalan di lumpur-lumpur. Nah, itu mungkin memuat material pasir untuk jalan rabat beton yang sudah 9 bulan tidak selesai-selesai. Tidak tahu itu proyek multi-years atau proyek bagaimana itu. Ya. Kita jalannya loncat-loncat ini. Ya, karena jalannya tidak rata, bergelombang. Yang dirabat beton juga itu hasilnya tidak rata.
Ya, karena tidak menggunakan alat berat yang khusus untuk pengaspalan jalan itu, atau apa namanya itu, yang menggunakan ban crawler itu. Ya, inilah nasib rakyat Taliabu, bagian dari bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tapi mereka tidak mengetahui dan tidak pernah melihat, bahkan tidak merasakan seperti apakah bentuk keadilan dan kemakmuran itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada kalimat, kita adalah bangsa yang merdeka, bersatu. Katanya merdeka bersatu. Bersatu tapi di sana jalannya aspal, di sini jalannya PC. Merdeka, bersatu, berdaulat. Berdaulat tapi kedaulatan itu di tangan para penguasa, bukan di tangan rakyat. Berdaulat itu artinya berkuasa. Kekuasaan di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Artinya pemerintah sebagai panitia pelaksana di negara ini harus mendengar suara hati nurani rakyat, merasakan keinginan rakyat, bukan keinginan mereka yang dipenuhi. Keinginan rakyat harus diikuti karena mereka bekerja berdasarkan undang-undang, dibayar oleh rakyat berdasarkan undang-undang, dan harus menggunakan kekayaan negara ini sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan mereka dan keturunannya. Ya, cukup dulu sampai di sini. Kita sudah masuki jalan aspal Laten, sekitar sejauh 3 km saja jalan ini, atau mungkin 4 km. Tidak jauh ini jalan. Ya, nanti di depan lagi kita sambung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.